Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib nama aslinya adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf. Abu Thalib adalah kunyah. Sementara orang-orang Syiah mengatakan nama aslinya Abu Thalib adalah Imran. Makanya kemudian mereka menggunakan dalil innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran di atas seluruh manusia. Mereka menafsirkan ala Imran di sini adalah keluarganya Abu Thalib. Dan ini tentunya kedustaan yang datang dari Syiah. Jadi mereka mengatakan Abu Thalib itu nama aslinya adalah Imran. Sementara kalau ahli sejarah dari Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya namanya Abu Thalib adalah Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ali bin Abi Thalib ini adalah Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin kaum mukminin. Kunyah beliau adalah Abul Hasan. Abul Hasan. Ada juga kunyah beliau yang lain yaitu Abu Turab. Dan Abu Turab ini adalah yang menamainya adalah langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi suatu saat Ali bin Abi Thalib dicari oleh Rasulullah SAW di rumah putri beliau yaitu Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW tidak mendapatkan Ali bin Abi Thalib, dikatakan oleh Fatimah beliau keluar. Dalam riwayat lain karena ada masalah, ada sedikit cekcok antara Ali dan Fatimah. Kemudian dicarilah oleh Rasulullah SAW, kemudian didapati di masjid sedang tidur. Kemudian di punggungnya banyak debu. Makanya kemudian diusap debu itu oleh Rasulullah SAW, kemudian dibangunkan Ali. Wahai Abu Turab, bangun. Turab debu, bapak debu. Abu Turab. Dan kunyah ini, Abu Turab ini lebih dicintai oleh Ali daripada Abul Hasan. Lebih suka Ali dipanggil Abu Turab daripada dipanggil Abul Hasan, karena langsung Rasulullah SAW yang memanggil beliau dengan Abu Turab. Ibunya Ali adalah Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Fatimah binti Asad ini adalah sepupunya Abu Thalib. Sepupunya Abu Thalib. Makanya dikatakan oleh para ulama, Fatimah binti Asad ini adalah wanita Hashimiyah yang pertama kali melahirkan. Jadi Fatimah binti Asad ini adalah sepupunya Abu Thalib. Abu Thalib menikah dengan sepupunya, kemudian lahirlah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan 10 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan beliau memang diasuh oleh Rasulullah SAW sejak kecil, yaitu sejak usia 4 tahun kurang lebih. Dikatakan oleh banyak ulama sejarah, diantaranya adalah Ibnu Katsir, di antara tujuan atau kebaikan yang Allah berikan kepada Ali adalah Allah jadikan krisis yang menimpa orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy saat Ali masih kecil ditimpa krisis ekonomi, banyak usaha mereka yang bangkrut dan gagal, sehingga mereka mengalami krisis, termasuk menimpa Abu Thalib. Sementara Abu Thalib memiliki banyak anak, sehingga Rasulullah SAW datang kepada pamannya yang lain yaitu Al-Abbas, kemudian mengatakan kepada Abbas, inna akhaka Abu Thalib katsirul ayal. Sesungguhnya saudaramu wahai Abbas, yaitu Abu Thalib, memiliki banyak anak. Waqad asaban nasu ma tara min hadhil azmah. Dan engkau tahu, sekarang manusia banyak mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi. Fantalik bina, maka ayo kita ke sana sehingga kita bisa meringankan beban saudaramu yang satu itu yaitu Abu Thalib. Maka Rasulullah SAW bersama Abbas datang kepada Abu Thalib. Kemudian Rasulullah SAW mengambil Ali bin Abi Thalib untuk diasuhnya, dan Abbas sendiri mengambil Ja'far, saudaranya Ali. Ja'far diasuh oleh Al-Abbas, kemudian Ali diasuh oleh Rasulullah SAW. Dan Abu Thalib sendiri mengatakan silahkan, tidak masalah, yang penting akil jangan kalian ambil. Jadi akil ini saudara tua dari Ali bin Abi Thalib juga. Kalau akil biarkan tetap bersamaku, silahkan ambil. Kalau Ja'far silahkan kamu Abbas
asuh dia. Sementara Ali, silahkan engkau wahai Muhammad, asuh dia. Sehingga kemudian Ali bersama Rasulullah SAW sejak kecil. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali masuk Islam ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul adalah setelah Khadijah adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang masyhur adalah Abu Bakar. Dan bagaimana untuk menjamak pendapat ini? Dikatakan bahwasanya kalau perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Sementara Ali bin Abi Thalib memang dia masuk Islam, tetapi dia masih anak-anak, masih usianya 10 tahun. Adapun yang laki-laki yang dewasa masuk Islam pertama kali adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar jelas lebih manfaat dibanding Islamnya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib masuk Islam tapi dia masih kecil, belum balik. Sementara Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dengan keislaman beliau, di tangan beliaulah kemudian banyak masuk Islam para sahabat-sahabat senior. Di antaranya Utsman, Thalhah, Sa'ad, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf. Ini semua adalah relasi teman-temannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dengan masuknya Islam Abu Bakar radhiyallahu anhu, manfaatnya dapat dirasakan, lebih dirasakan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW lebih khusus saat itu dibanding masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib dikatakan pertama kali masuk Islam, ya, tapi dari kalangan anak-anak. Adapun Abu Bakar adalah dari kalangan laki-laki dewasa merdeka. Karena ada beberapa yang masuk awal juga, tetapi mereka budak. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Ini. Kemudian di antara keutamaan Ali radhiyallahu anhu, jelas beliau salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Seandainya keutamaan beliau cukup ini, ya cukup sudah. Tetapi beliau memiliki keutamaan yang lain. Di antaranya beliau dijadikan menantu oleh Rasulullah SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Fatimah setelah perang Badar. Ketika di Madinah setelah perang Badar, Ali dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan anaknya. Dan di antara keutamaan Ali adalah ketika perang Badar juga adalah beliau termasuk dari 3 orang kaum muslimin yang pertama kali mubarazah, perang tanding melawan orang kafir. Yaitu beliau, kemudian Hamzah paman beliau, kemudian Ubaidah bin Haris sepupu Ali bin Abi Thalib. Jadi di antara paman Rasulullah SAW ada yang namanya Al-Haris, tetapi beliau meninggal sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Anaknya namanya Ubaidah. Nah, Ubaidah ini yang ikut perang tanding bersama Ali, bersama Hamzah. Jadi yang ikut perang tanding semuanya dari Bani Hashim. Ali, Hamzah, Ubaidah bin Haris. Kemudian keutamaan yang lain, ketika perang Khaybar, di mana Rasulullah SAW katakan, "La'utiyanna rayah rajulan yuhibbullah wa rasulah." Aku akan kasih panji perang ini kepada orang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya pun mencintai dia. Makanya para sahabat sangat ingin diberikan panji itu oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW katakan orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya pun mencintai orang itu. Sampai Umar ibn Khattab juga mengatakan, aku tidak berkeinginan menjadi seorang pemimpin sedikit pun kecuali pada hari itu. Aku tidak ada ambisi untuk menjadi seorang pemimpin kecuali pada hari itu. Kenapa? Rasul stempel orang ini sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Ternyata bendera itu dikasih kepada Ali bin Abi Thalib. Ini cukup menjadi fadilah beliau radhiyallahu anhu. Kemudian di antara fadilah beliau juga adalah, dan ini sering salah digunakan oleh orang Syiah sebagai dalil bahwasanya Ali lebih berhak menjadi pemimpin dibanding Abu Bakar, adalah hadis Ghadir Hum. Hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika ada di daerah antara Mekah dan Madinah setelah Haji Wada, di sebuah sumur namanya Ghadir Hum, di mana beliau SAW mengatakan, "Ayyuhan nas,
inni tarikun fiikum as-saqalaini. Wahai manusia, aku tinggalkan dua kalian sesuatu yang berat. Ahaduma akbar minal akhar. Salah satunya lebih berat dibanding yang lain. Fadzakara kitabullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kitabullah Al-Qur'an. Wa hadda alaihi. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan dan sangat menekankan untuk berpegang kepada Al-Qur'an. Semakala. Kemudian yang kedua beliau katakan, wa ahlu baiti, dan aku tinggalkan untuk kalian ahli baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk berbuat baik kepada keluargaku. Sampai 3 kali beliau ulang. Aku ingatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada keluargaku. Aku ingatkan bahwasanya Allah mengawasi kalian, hendaknya kalian berbuat baik kepada keluargaku. Sampai 3 kali beliau ulang. Kemudian beliau katakan, man kuntu maulahu. Siapa yang menjadikan aku sebagai tempat berwalaknya, loyalitasnya, fa'aliyun maulahu, maka jadilah, maka Ali otomatis menjadi tempat berwalaknya dia. Ya, ini orang Syiah memaknai hadis ini, man kuntu maulahu, siapa yang aku pemimpinnya. Orang-orang Syiah mengartikan maula di sini adalah wali, pemimpinnya. Maka hendaknya ia menjadikan Ali sebagai pemimpinnya. Padahal maula itu artinya apa? Sahabat, tempat orang yang dicinta, orang yang bisa kita ajak berlindung, itu maula. Bahkan neraka pun disebut maula kan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid itu. Ma'wakumun nar hiya maulakum. Tempat kalian wahai orang-orang munafik adalah neraka. Dialah maula kalian. Itulah tempat berlindungnya kalian. Jadi maula di sini artinya bukan memimpin. Dan hadis ini kalau dipahami asbabul wurudnya itu jauh dari anggapan Syiah. Jadi munculnya hadis Ghadirhum ini sebabnya ketika sebelum Haji Wada Rasulullah SAW mengutus pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid ke Yaman. Setelah berhasil menyerang Yaman, mengalahkan Yaman, Khalid mendapatkan banyak harta rampasan. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengutus utusan kepada Rasulullah SAW di Madinah untuk mengutus satu orang yang mengambil 1/5 harta rampasan, karena 1/5-nya adalah harus diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Ali sebagai utusan Rasulullah SAW ke Yaman. Kemudian Ali mengambil 1/5 dari harta rampasan. Kemudian sisanya diberikan kepada Khalid untuk dibagikan kepada pasukan yang ikut perang. Yang 1/5-nya ini diantaranya ada budak wanita masih muda. Langsung diambil oleh Ali, kemudian digauli sama Ali. Pagi-paginya Ali keluar untuk sholat subuh, rambutnya basah. Para sahabat tidak enak melihat begitu. Ngapain ini orang ini baru datang langsung begitu? Ya. Sebagian sahabat merasa tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh Ali, tidak pas. Sehingga kabar ini kemudian nyampe kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sudah nyampe Mekah, yaitu di Haji Wada. Dan Ali bin Abi Thalib pulang bertemu dengan Rasulullah SAW di Mekah. Berita ini nyampe kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak langsung mengumumkan tentang nama baik Ali ketika Haji Wada. Bahkan ketika hari Arafat beliau tidak menyinggung itu. Justru beliau setelah pulang dari Haji Wada, pulang ke Madinah, sekitar mungkin 200-an kilo dari Mekah, di situ ada daerah namanya Ghadirhum. Baru kemudian beliau mengatakan sabda ini. Jadi peristiwa Ghadirhum itu bukan perkara yang sangat penting yang harus disampaikan Rasulullah SAW ketika di hadapan banyak orang. Ketika hari Arafah apa yang beliau sampaikan? Beliau mewasiatkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu lebih penting, lebih besar. Jadi anggapan orang Syiah mengatakan bahwa Rasulullah SAW katakan peristiwa Ghadirhum ini kepada 200.000 sahabat saat itu kedustaan, kebohongan. Karena Rasulullah SAW tidak menyampaikan langsung di Mekah, bahkan di Arafah beliau tidak menyampaikan. Justru setelah kaum muslimin banyak pulang ke daerah masing-masing habis haji, yang ke Yaman yang kembali ke Yaman, yang ke Taif kembali ke Taif, yang ke Najd kembali ke Najd, sudah pulang, tinggal Rasulullah SAW bersama rombongan yang dari Madinah. Baru kemudian beliau sampaikan hadis ini. Aku tinggalkan kepada kalian 2, yang satunya lebih berat, yaitu Al-Quran. Kemudian hendaknya kalian berbuat baik kepada keluargaku, ahli baitku. Dan siapa yang menjadikan aku sebagai tempat
cintanya, berwalaknya, maka Ali hendaknya dijadikan sebagai tempat berwalaknya juga. Artinya apa? Beliau melalui sabda ini ingin membersihkan nama Ali. Karena sebagian sahabat tadi ada yang tidak pas dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian langsung aja peristiwa pembunuhan beliau, karena beliau setelah Utsman bin Affan terbunuh di bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, beliau diangkat menjadi khalifah oleh kaum muslimin yang awalnya beliau menolak. Akhirnya karena kaum muslimin mengatakan tidak ada yang lebih utama setelah Utsman kecuali engkau wahai Ali. Akhirnya Ali mengatakan, kalau kalian ingin membaiatku sebagai khalifah, silahkan kalian baiat aku, tetapi di masjid, jangan di rumah. Karena aku tidak ingin dibaiat secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib keluar ke masjid, kemudian kaum muslimin membaiat beliau radhiyallahu anhu. Dan memang beliau menjabat sebagai khalifah kurang lebih 4 tahun 9 bulan. Beliau menjabat sejak akhir tahun 35 bulan Dzulhijjah sampai bulan Ramadan tahun 40. Berarti 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan beliau menjabat sebagai khalifah dan banyak fitnah di masa beliau. Jadi penaklukan keluar negeri Islam berhenti di masa beliau. Di masa Umar, di masa Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu, kencang sekali umat Islam menaklukkan berbagai macam negeri, cepat sekali. Tetapi di masa beliau karena fitnah ini dahsyat, berhenti, ya. Jihad berhenti, ya. Penaklukan negeri lain berhenti. Justru kaum muslimin saat itu disibukkan dengan konflik, dengan fitnah. Sehingga puncaknya tahun 38, 2 tahun sebelum Ali radhiyallahu anhu terbunuh, terjadi perang Nahrawan, di mana Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Dan orang-orang Khawarij ini juga yang mendukung pembunuhan Utsman. Kemudian pasukan Ali menang. Setelah perang Nahrawan ini selesai agak kondusif. Tetapi di tahun 40 ada 3 orang yang ketemu di Mekah, ya, yaitu Abdurrahman bin Muljam, kemudian Al-Buraq At-Tamimi, kemudian Amru bin Bakar At-Tamimi. Abdurrahman bin Muljam, Al-Buraq At-Tamimi, kemudian Amru At-Tamimi. 3 orang ini ketemu di Mekah, menceritakan tentang peristiwa Nahrawan. Dan 3-tiganya orang Khawarij. Mereka membuka memori peristiwa 2 tahun yang lalu, yaitu di perang Nahrawan. Akhirnya mereka sedih. Di antara teman-temannya, sahabat-sahabatnya banyak terbunuh oleh pasukan Ali. Akhirnya mereka sepakat untuk menghabisi 3 orang. Abdurrahman bin Muljam mengatakan, aku akan habisi Ali. Kemudian Al-Buraq mengatakan, aku akan menghabisi Muawiyah. Kemudian Amru At-Tamimi mengatakan, aku akan habisi Amru bin As. Ali di Kufah, karena memang di masa beliau ibu kota kekhilafahan dipindah dari Madinah ke Kufah. Kemudian Muawiyah di Syam, Amru bin As di Mesir. Dan 3 orang ini kumpulnya di Mekah. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam, Al-Buraq, Amru At-Tamimi sepakat eksekusi itu harus dilakukan tanggal 17 Ramadan tahun 40. Dan mereka merahasiakan niat ini. Abdurrahman bin Muljam ke Kufah, Al-Buraq ke Syam, Amru bin At-Tamimi ke Mesir. Mereka merahasiakan niat ini. Sampai ketika mereka ketemu teman-teman mereka sesama Khawarij, mereka juga tidak mau cerita. Ini misi tersembunyi, ya. Dan mereka beranggapan dengan membunuh 3 orang ini kaum muslimin selesai dari konflik. Mereka beranggapan kaum muslimin saat itu saling perang karena sebabnya 3 orang ini, menurut mereka. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam dan teman-temannya selama 40 hari mengasah pisau, kemudian diracuni selama 40 hari. Bapak bisa bayangkan berapa tajam, udah tajam beracun 40 hari. Di tahun 40 tanggal 17 Ramadan, seperti biasa Ali bin Abi Thalib keluar untuk sholat subuh. Sampainya di masjid, beliau mengatakan, as-sholah, as-sholah, ayo kita sholat, bangun yang masih tidur, kita sholat. Beliau sempat lihat Abdurrahman bin Muljam tidur sambil tengkurap.
Tengkurap ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam karena di sininya udah disiapin pedang terhunus supaya tidak kelihatan. Ali sempat mengingatkan Abdurrahman bin Muljam, jangan tidur seperti itu tidur yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Tapi Abdurrahman diam saja. Nah, setelah Ali lengah lewati dia, langsung dia pukul kepalanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pas pisahan antara tengkorak depan sampai tengkorak belakang kan ada pisahan, itu pukul. Sehingga memang sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan terbunuh, kemudian jenggotnya akan berwarna lain. Artinya apa? Darahnya sampai membasahi jenggotnya karena pukulannya di atas kepala. Sementara Al-Buraq juga standby untuk membunuh Muawiyah. Setelah Muawiyah maju menjadi imam, Al-Buraq langsung menikam Muawiyah, terkenalah di daerah pinggulnya. Sementara Amru At-Tamimi datang ke Mesir untuk membunuh Amru bin As. Qadarullah, Amru bin As saat itu sakit perut. Biasanya beliau menjadi imam diwakilkan kepada Kharijah bin Abi Habibah. Ya. Akhirnya Kharijah yang maju menjadi imam. Amru At-Tamimi menikam Kharijah, kemudian dia berteriak, "Alhamdulillah, wallahu akbar, saya sudah membunuh Amru bin As." Kemudian para jamaah mengatakan, "Kamu salah, ini bukan Amru ini Kharijah." Makanya ini kemudian menjadi ungkapan yang terkenal menurut orang Arab, orang yang menginginkan sesuatu tetapi takdir Allah lain. Ya, aradtu amrun wa arada wa Kharijah. Ini menjadi ungkapan atau peribahasa. Aku ingin Amru tetapi Allah menginginkan Kharijah. Ya, berarti gagal. Nah, Abdurrahman bin Muljam setelah memukul Ali dengan pedang, akhirnya Abdurrahman bin Muljam ditangkap oleh kaum muslimin. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibawa ke rumah beliau. Kemudian dihadapkan kepada Ali, Abdurrahman bin Muljam dalam kondisi terpasung, sudah terikat. Kemudian dikatakan, "Kenapa engkau wahai fulan? Kenapa engkau melakukan ini? Bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu?" Ya, Ali sebelumnya mengingatkan, itu tidur tidak baik, jangan begitu. Kemudian Abdurrahman bin Muljam mengatakan, "Wallahi demi Allah, wahai Ali, aku sudah menyiapkan 40 hari pisauku atau pedangku ini untuk membunuh makhluk yang paling jelek." Subhanallah, ini orang Khawarij mengkafirkan Ali mereka. Dan sesungguhnya ketahuilah wahai Ali, hukum itu milik Allah, bukan milik kamu dan bukan milik Muawiyah, bukan milik Amru bin As. Karena orang Khawarij mengkafirkan Ali sejak peristiwa tahkim. Ali mau berdamai dengan Muawiyah melalui tahkim. Dan mereka menganggap perdamaian ini tidak sesuai dengan hukum Allah. Ini bahayanya syubhat memang. Bahayanya syubhat. Dan orang Khawarij memang salah satu akidah mereka, mukmin berbuat dosa kafir. Mudah mengkafirkan kaum mukminin. Ini orang Khawarij. Akhirnya Ali mengatakan kepada kaum muslimin saat itu, "Kalau aku mati sebab pukulannya dia, kisos dia, bunuh dia. Tapi kalau aku masih hidup, nanti aku akan yang mengurus dia bagaimana selanjutnya." Tetapi qadarullah, tanggal 17 beliau dipukul, hari Jumat. Kemudian malam ke-19, berarti malam Ahad, beliau meninggal radhiyallahu anhu. Adapun Muawiyah, beliau kena pinggulnya oleh Buraq, tetapi kemudian beliau selamat. Didatangkan tabib kemudian mengatakan, "Aku akan obati kamu dengan 2 cara. Salah satu dari 2 cara. Pertama dengan dengan api. Insya Allah racun itu akan hilang dari badanmu. Yang kedua dengan minuman." Kemudian Muawiyah mengatakan, "Kalau api aku tidak kuat, mending pakai minuman sudah." Kemudian tabib mengatakan, "Tetapi kalau minuman itu kamu minum, wahai Muawiyah, kamu tidak akan punya anak lagi." Maka Muawiyah mengatakan, "Cukup sudah, Yazid dan Abdullah sebagai anakku." Akhirnya beliau meminum ramuan dari tabib, kemudian Allah sembuhkan beliau. Makanya anak beliau cuma Yazid dan Abdullah. Adapun Amru bin As setelah mengetahui yang terbunuh adalah Kharijah, akhirnya Amru bin As mengkisos pembunuh Kharijah ini dengan dibunuh. Adapun yang kembali kepada Abdurrahman bin Muljam tadi, pembunuh Ali bin Abi Thalib, para ulama sebagiannya mengatakan bahwa sebelum dia dibunuh, maka dia ini Abdurrahman bin Muljam ini dipotong tangannya dulu, kakinya dipotong dulu. Dan Anda tahu, yang dibaca Al-Quran terus.
Jadi ketika Abdurrahman bin Muljam dipotong, dihukum tangannya dipotong, kakinya dipotong, yang keluar dari lisannya adalah Al-Quran. Ini hebatnya orang Khawarij. Sampai lidahnya mau dipotong, dia nangis. Kenapa kamu nangis? Kalau lidah ini dipotong, aku berhenti dari zikir kepada Allah nanti. Ini hebatnya orang Khawarij ya. Orang ahli ibadah tetapi kena syubhat. Makanya jangan merasa aman kalau kita sudah rajin ibadah, belum tentu kita selamat dari syubhat. Kemudian dibunuh oleh wali atau keluarga daripada Ali bin Abi Thalib. Itu singkat kisah daripada terjemah Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau dimakamkan di Kufah. Para ulama mengatakan kuburan beliau sengaja disamarkan, disembunyikan, sebab khawatir akan dibongkar oleh orang-orang Khawarij. Adapun sekarang orang-orang Syiah berziarah ke Najaf, anggapannya di situ ada kuburan Ali, itu bohong itu. Ali bin Abi Thalib dikuburkan di Kufah, bukan di Najaf. Bahkan para ulama mengatakan di antara Ibnu Katsir yang dikubur di Najaf itu bukan Ali, tetapi apa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bukan kuburannya Ali. Ya, ini memang problemnya orang-orang Syiah ya.